Kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan bumi dengan gunung-gunung, lautan dan tumbuh-tumbuhan, menciptakan langit dan matahari, bulan dan bintang, maka tibalah kehendak Allah untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu Adam alaihissalam. Kekhawatiran para malaikat. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah tentang diciptakannya Adam alaihissalam, mereka merasa khawatir jika kehendak Allah menciptakan makhluk lain itu disebabkan karena kelalaian mereka dalam beribadah atau karena pelanggaran yang telah mereka lakukan tanpa disadari. Para malaikat itu berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu. Sedangkan makhluk yang akan Engkau ciptakan itu niscaya akan saling menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi." Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang akan mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapannya sebagai wujud penghormatan atas ciptaanku." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah ruh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang patuh kepada Allah. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, lebih agung dari Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah dan lumpur yang hina. Kebanggaannya dengan asal-usulnya menjadikan iblis sombong dan merasa rendah jika harus bersujud kepada Adam alaihissalam. Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu bersujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakan Adam dari tanah." Karena kesombongan dan kecongkakannya, iblis telah membangkang atas perintah Tuhannya. Maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga. Dan di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Iblis memohon agar diberikan hidup kekal hingga hari kiamat. Allah mengabulkan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Kemudian iblis mengancam akan menyesatkan Adam serta anak keturunannya agar mereka tersesat dari jalan kebenaran. Kemudian Allah berfirman, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam. Engkau tidak akan sanggup menyesatkan hamba-hambaku yang beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan yang memiliki akidah yang mantap. Mereka tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Pengetahuan Adam tentang nama-nama benda. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmahnya menunjuk Adam sebagai khalifah di bumi. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya berkata, "Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat, dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rasa langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Adam menghuni surga. Adam diberi tempat oleh Allah di surga, dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para alim ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang di sebelah kiri di waktu ia masih tidur, sehingga ketika ia terjaga, kemudian malaikat bertanya, "Wahai Adam, apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?" Berkatalah Adam, "Seorang perempuan." "Siapa namanya?" tanya malaikat. "Hawa."
Jawab Adam, "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya malaikat lagi. Adam pun menjawab, "Untuk berdampingan denganku, memberi kebahagiaan bagiku, dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah di dalamnya. Rasailah dan makanlah buah-buahan yang lezat dan terdapat di dalam sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga, ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahwa iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari surga, sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmati ini." Iblis mulai beraksi sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari surga akibat pembangkangannya, dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgasana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rencana penyesatannya kepada Adam dan Hawa. Iblis menyatakan kepada Adam dan Hawa bahwa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahwa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahwa larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal di dalam surga. Karena tipuan iblis, sehingga pada akhirnya Adam termakan oleh bujukan dan rayuan setan yang terkutuk. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya, dan tidakkah aku telah ingatkan kamu bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata?" Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, sadarlah ia bahwa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahwa mereka telah melakukan sesuatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal, berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Ampunilah dosa kami, karena niscaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami." Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan mereka yang telah melanggar perintah Tuhannya. Adam dan Hawa merasa tentram kembali setelah menerima pengampunan dari Allah, dan selanjutnya akan lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan bujukan iblis yang terlaknat itu. Akan tetapi Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh manusia. Allah berfirman, "Turunlah kamu ke bumi, sebagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di sana sampai waktu yang telah ditentukan." Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi, menghadapi cara hidup baru jauh berlainan dengan hidup di surga yang pernah dialami dan yang tidak akan terulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeda-beda warna kulit dan kecerdasan otak. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh yang lain, saling bunuh-membunuh, aniaya dan tindas menindas, sehingga dari waktu ke waktu Allah mengutus Nabi dan Rasul memimpin hamba-hambanya jalan yang lurus. Kisah Adam dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan kisah Adam dalam beberapa surah, diantaranya surah Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 38 dan surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Pengajaran yang terdapat dari kisah Adam, bahwasanya seseorang yang telah terlanjur melakukan maksiat dan berbuat dosa, tidaklah ia sepatutnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Asalkan ia sadar akan kesalahannya dan bertaubat tidak akan melakukannya kembali, rahmat Allah dan maghfirahnya dapat mencakup segala dosa yang diperbuat oleh hambanya.
Sifat sombong dan congkak selalu membawa akibat kerugian dan kebinasaan. Maka lihatlah iblis yang turun dari singgasananya, dilucutkan dari kedudukannya, dan diusir oleh Allah dari surga dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat kepada dirinya hingga hari kiamat karena kesombongannya dan kebanggaannya dengan asal-usulnya, sehingga ia menganggap dan memandang rendah kepada Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lamu bishawab.